peristiwa-peristiwa yang dahsyat terjadi. Maka ulama mengatakan bahwa Muharram bulan pelepasan para nabi. Habis Nabi Adam, Nabi Nuh. Nabi Nuh Bapak Ibu, tak kurang 100 jamaah, 100 umat yang ikut dakwahnya 80 tahun. Kalau aku malam ini ceramah di sini lebih 100 orang, lebih dahsyat. Nabi Nuh tak kurang dari 100 orang selama 80 tahun dakwahnya. Diajak untuk sholat, tak mau sholat. Diajak untuk patuh sama orang tua, melawan. Jangan syirik, nyembah kayu. Jangan minum khamar, jual tua di pinggir jalan. Jangan korupsi, ganti-gantian orang itu korupsi. Jangan melanggar protokol kesehatan. Anggota DPR pula yang dugem-dugem di 5 orang dugem di Labuan Batu. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, dilanggar. Apa yang terjadi? Nabi Nuh capek, Pak. Nabi Nuh capek, bosan dakwahnya, tak pernah dengar. Ngadu laporan sama Allah, ya Rob, tak sanggup aku lagi nengok umat kayak gini nih. Aku dakwah diejek-ejek orang tuh. Aku ceramah, acara-acara ceramah, nanti Allah diusir orang tuh, katanya Covid. Gak sanggup aku lagi, ya Allah. Tapi kalau pesta pejabat nggak ada Covid katanya. Orang-orang masyarakat biasa yang pesta, udah acara-acara Islam Covid. Muharram Maulid digeser 1 hari, Natal enggak. Kok nggak digeser 26 Desember Natal, 1 Januari, kok nggak digeser jadi 2 Januari. Cuma ini ya Allah, kunasihati pejabat-pejabat dengan korupsi, kata Nabi Nuh. Malah korupsi orang tuh. Ada lagi ku tengok matanya sipit, ya Allah, 17 miliar dilarikannya dana COVID-19. Nggak sanggup lagi aku menghadapi mereka, ya Allah. Lapor Nabi Nuh. Apa kata Allah? Nuh, buat kapal. Kan Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh ada kapalnya. Buat kapal. Gimana mau buat kapal di padang pasir? Udah, buat aja. Pakai apa buatnya, ya Allah? Semen nggak ada. Ya pakai papan. Gimana mau papan yang di padang pasir cuman kaktus? Tanam dulu lah. Allah mengajarkan sama Nabi Nuh dan sama kita bahwa hidup bahagia itu butuh proses, Pak. Allah suruh dulu tanam, tak disuruh Allah memikirkan bagaimana tumbuh, karena tugas Allah yang menumbuhkan. Allah suruh kita cari kerja, cari rezeki, cari duit. Yang membuat kaya bukan kerja, tapi Allah yang membuat kaya. Allah suruh kita makan supaya bisa bertahan sebagai ikhtiar. Yang mengenyangkan bukan makan, tapi Allah yang mengenyangkan. Ini proses dikasih Allah sama Nabi Nuh. Dibuat, Pak, ditanam, tak disengaja, bahkan tak tahu menurut akal logika, tumbuh drastis itu pohon, lebat, besar, rapat, ditebang, dipotong-potong menjadi papan. Dipotong menjadi papan. Berapa jumlah kuping papannya? Sejumlah Nabi dan Rasul. 124.000 jumlah keping papan membuat kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Setiap keping papan begitu dibelah bertuliskan nama Nabi. Keping pertama Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Saleh, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 124.000 keping papan membuat kapal. Bayangkan berapa besar kapalnya kalau papannya 124.000 keping. Bunga, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya dimasukkan. Semua tumbuh-tumbuhan masuk, hewan-hewan masuk dalam kapal yang begitu lebar, luas dan besar. Tak berapa lama Nabi Nuh masuk, Allah tunjukkan kebesarannya. Di padang pasir yang logika manusia tak mungkin ada air, tsunami turun, Pak. Allah jelaskan dalam Quran, makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Rencanaku sama dengan rencana kalian, kata Allah, tapi sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Tak berapa lama air mulai naik. Nabi Nuh nyari-nyari,
di khalayak, di rame-rame, nggak jumpa sama anaknya sama bininya. Anak Nabi Nuh itu lebih dari satu, yang satu membangkang. Oh, Pak Kiman, nama Wak Sugirman dipanggil. Apa anaknya Nabi? Anakku nampak, anakku. Yang mana? Kan an. Nggak jumpa kok. Tanyalah situ Kak Siti, ada kan Anda situ Kak? Nggak ada, lantai atas. Oh Pak Uco, dipanggil semua nyari nama anaknya, nggak jumpa. Rupanya anak sudah naik bukit karena takut kena air. Kan sini nak sama ayah. Katakan enggak ya, ayah pergi aja sama umat, ayah sama agama, ayah sama petunjuk, ayah sama Tuhan ayah. Nanti kau tenggelam nak. Enggak, aku pandai berenang. Naik bukit akan tenggelam. Naik aku manjat gunung akan tenggelam. Aku berenang tak bisa-bisa. 3 pulau sanggup aku renang. Allah berkata lain, semua kampung tenggelam, berlayarlah kapal Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Sampai mendarat kapal itu perut lapar, karena dalam kapal agak lama, lapar semua jamaah, semua umat, perut lapar. Orang tuh bilang ada yang bawa makanan, bawa citato, bawa risol, bawa jeruk, bawa lepat, bawa anggur, apa lagi, kurma, kacang, apa lagi, ada bawa makanan? Nggak ada, kata orang. Apalah makan kita ini? Karena mereka bawa tumbuh-tumbuhan, makan makanan lain sebagainya yang ada dalam kapal, dibuatlah itu tumbuhan menjadi sebuah bubur, namanya bubur Asyura. Berlayarlah kapal sampai mendarat kapal itu, selesai bubur Asyura jatuh pada tanggal 10 Muharram. Makanya bulan Muharram banyak emak-emak di kampung buat bubur Asyura. Cuman di kampung-kampung ku tengok hati-hati hari malam Syuro. Kenapa? Malam 1 Syuro, malam datangnya kuntilanak. Makanya Sujannah buat film malam 1 Syuro. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Harta dicari setiap hari, siang dan malam lupa diri, anak dan istri lupa mengaji, sesal dikubur di hari nanti. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Cukup sudah nasihat ini untuk orang yang punya hati. Jika ingin selamat diri, dekatkan Allah dan juga Nabi. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.